Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung dalam event collaboration Hacktoberfest 2021 dengan tema Introduction to Open Source and Get Fun with GitHub yang diadakan oleh Google Developer Student Club Unair dan Google Developer Student Club Trunojoyo pada 24 Oktober tahun 2021. Dengan sangat antusias, perkenalkan saya Indah Yunita dari Google Developer Student Club Trunojoyo sebagai pemandu acara pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, perkenankan saya membacakan beberapa rules untuk partisipan. Di antaranya, peserta wajib memasuki room menggunakan format nama peserta _ nama. Peserta yang mengikuti acara diharapkan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Selama acara berlangsung, peserta diharapkan menyalakan kamera dan wajib menonaktifkan mikrofon, kecuali jika ada instruksi dari panitia. Peserta dilarang spam, dilarang mencoret-coret layar, dilarang share screen, dan membuat keributan selama acara berlangsung. Bila peserta melanggar peraturan yang berlaku, kami selaku panitia berhak mengeluarkan peserta dari room Zoom. Peserta diwajibkan men-screenshot pada saat acara berlangsung dan nantinya akan digunakan sebagai bukti kehadiran pada form presensi. Sertifikat hanya akan diberikan sesuai dengan data presensi acara. Link presensi akan dibagikan saat akhir acara pada chatroom. Seluruh peserta diharapkan untuk mematuhi tata tertib demi kelancaran acara. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Di antaranya, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi pertama, Introduction to Open Source and GitHub, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Yang ketiga, penyampaian materi kedua, yaitu How to Join and Contribute in Hacktoberfest 2021, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Kemudian acara yang keempat, yaitu kuis melalui platform Kahoot. Nah, bagi peserta yang berhasil menjadi first winner dalam kuis ini akan mendapatkan door prize menarik dari kami. Kemudian acara diakhiri dengan dokumentasi dan penutup. Baik, kami juga menginformasikan bahwa dalam acara ini terdapat challenge Instastory. Jadi, untuk teman-teman dapat membuat Instastory selama acara berlangsung dan di-upload ke akun Instagram masing-masing dengan menuliskan caption yang menarik. Jangan lupa juga untuk tag Instagram gdsc.unair dan gdsc.trunojoyo. Bagi teman-teman dengan Instastory terbaik, nantinya juga akan mendapatkan door prize dari kami. Oke, kini saatnya kita memasuki acara inti, yakni penyampaian materi yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Kak Areta Levi dari GDSC Unair. Untuk Kak Areta Levi, halo Kak Areta, apa kabar nih? Halo Kak Udah Indah. siap belum? Sudah. Oke, udah siap ya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Areta sebagai moderator. Untuk Kak Areta, silahkan memandu jalannya penyampaian materi. Oke, baik. Terima kasih Kak Indah atas kesempatannya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya mau ngingetin nih buat teman-teman peserta, yuk yang bisa on cam dan menggunakan virtual background yang udah dikirimkan di grup Telegram. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi materinya, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Areta Levi dari Program Studi Teknologi Sains Data Universitas Erlangga tahun 2020 yang akan menjadi moderator pada event GDSC UNER dan UTM hari ini. Salam kenal teman-teman semua. Gimana nih teman-teman, udah siap nggak untuk mendengarkan materi kita hari ini? Kalau udah mungkin bisa kasih reaksi jempolnya teman-teman pakai fitur Zoom. Oke, sepertinya udah pada nggak sabar nih untuk mendengar materi pada hari ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu Introduction to Open Source dan GitHub,
yang akan dibawakan oleh pemateri pertama kita, yaitu Kak Muflihun Abdul Firmansyah. Halo Kak Muflihun. Halo Kak. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Sehat-sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Oke, jadi teman-teman, Kak Muflihun ini adalah mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, jurusan Teknik Informatika tahun 2019, yang menekuni bidang web development dan sekarang menjadi core team di GDSC UTM tahun 2021. Baik, kepada Kak Muflihun, waktu dan tempat dipersilahkan. Siap. Terima kasih Mbak Areta. Izin share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk share screen-nya? Ya, sudah Kak. Oke. Sebelumnya perkenalan singkat lagi ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muflihun Abdul Firmansyah atau biasanya dipanggil Firman atau Muflihun. Saya di sini sebagai core team GDSC UTM dalam bidang R&D atau Research and Development. Saya juga freelance web dan mobile developer. Nah, untuk jika teman-teman mau terhubung mungkin bisa ini ya, di LinkedIn ini bisa connect lah. Nanti kita saling connect biar sering terhubung. Mungkin cukup itu aja perkenalan singkatnya. Jadi langsung saja kita masuk ke materi, yaitu Introduction to Open Source and GitHub. Jadi yang pertama itu apa itu open source? Kalau teman-teman itu biasanya pasti kalau udah masuk ke dalam bidang IT itu sering mendengarkan kata open source atau closed source atau apapun ya. Mungkin ini agak ada sedikit penjelasan. Jadi open source adalah sebuah cara pengembangan perangkat lunak yang terbuka untuk umum dan kode sumbernya terbuka dan boleh ditulis oleh siapa saja. Jadi open source ini seperti metode pengembangan perangkat lunak yang terbuka secara umum. Jadi kalau teman-teman tahu ada aplikasi yang gratis, terus gratis dalam artian kodenya ini terbuka, bisa diakses di GitHub dan tidak berbayar atau tidak ada versi crack-nya. Nah, aplikasi yang dikembangkan ini biasanya boleh ditulis ulang teman-teman. Jadi bisa ditulis ulang, bisa dikembangkan lagi, dan ya kita intinya bisa kita kembangin secara bersama-sama. Teamwork lah intinya. Nah, umumnya produk open source ini dilindungi oleh lisensi seperti lisensi Apache atau GNU Public License atau GPL. Jadi biasanya produk open source ini lisensinya ini tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kan teman-teman ini dapat aplikasinya kan gratis. Nah, masa teman-teman mau menjual aplikasi ini secara berbayar itu? Jadi untuk lisensinya sendiri ini lisensi dilindungi ya. Jadi teman-teman dilarang menjual belikan yang ini kecuali teman-teman mengubah sendiri dan memodifikasi sendiri. Jadi kalau langsung dari kodenya terus kodenya ini nanti kalian jual itu menyalahi aturan lisensi ya. Nah, lanjut. Jadi kenapa sih kita harus menggunakan open source? Teman-teman pernah berpikir nggak sih? Jadi kalau pakai yang versi crack aja lah, lebih gampang, lebih lebih mudah lah. Nah, ada alasan teman-teman untuk teman-teman kenapa harus menggunakan open source. Jadi yang pertama, open source lebih hemat biaya. Nah, kenapa lebih hemat biaya? Karena open source ini gratis. Nah, kalau teman-teman memang memakai seperti Adobe Photoshop, terus Adobe Illustrator, itu kan rata-rata software yang berbayar kan. Nah, kalau di open source ini ada alternatif seperti software-software yang editing atau
buat ngoding atau buat edit video, edit foto. Nah, kalau versi open source-nya di Photoshop itu ada namanya GIMP atau ada namanya GIMP. Terus ada juga Inkscape. Nah, itu editor video, editing video, software editing yang gratis tanpa teman-teman harus beli lisensinya. Nah, kedua, open source dapat dikembangkan secara bebas. Jadi teman-teman ini kalau emang merasa di software yang teman-teman pakai, anggap aja software open source yang teman-teman pakai ini kurang fitur, teman-teman ini bisa menambahkan fitur gitu. Jadi teman-teman itu bisa memodifikasinya, teman-teman bisa melakukan kontribusi lah ke dalam aplikasi yang teman-teman pakai ini. Nah, jika dikembangkan secara bebas itu nanti ya minim dari virus atau minim dari seperti kayak ransomware yang biasanya ditemukan pada crack-crack yang ada di software ini. Nah, lalu menyebar luaskan open source itu bersifat legal. Jadi teman-teman ini kayak ngajak download aplikasi open source itu legal. Jadi malah lebih bagus kalau teman-teman ini ngajak teman-temannya pakai software open source. Nah, kalau teman-teman ngajak kayak ayo download aplikasi ini yang versi crack. Nah, teman-teman ini hitungannya bisa dipidanakan ya karena teman-teman mengajak memakai aplikasi bajakan. Nah, mungkin ini yang perlu digarisbawahi. Kalau memang teman-teman bergerak dalam bidang IT, teman-teman harusnya paham seberapa susahnya membangun sebuah aplikasi ataupun membangun sebuah sistem. Nah, saat sistem yang teman-teman ini buat, yang aplikasi teman-teman ini kembangkan itu dibaca itu rasanya itu ya sakit gitu, sakit tapi tidak berdarah. Terus apabila ada terjadi bugs atau error dapat segera diperbaiki. Nah, ini keuntungan software open source. Jadi kalau emang ada bug atau error, kita bisa kayak memberikan laporan ke dalam komunitasnya. Jadi itu bisa diperbaiki secara bersama-sama. Nah, kecuali kalau emang software kayak software yang dikembangkan tidak open source, itu kan developernya kan cuma satu gitu. Anggap aja kayak Photoshop ada errornya. Itu kita melakukan laporan. Nah, yang membenarkan nih, yang membetulkan aplikasinya itu cuma dari pihak Adobe-nya. Nah, kalau software open source kita melakukan kayak laporan. Nah, itu nggak harus nunggu dari pihak developernya langsung yang membenarkan. Bisa saja dari orang lain yang berkontribusi membenarkan aplikasinya. Jadi bisa dikembangkan bersama-sama itu juga positifnya saat ada error itu. Jadi lebih cepat perbaikannya. Nah, yang terakhir itu ya tidak memiliki versi bajakan. Jadi kalau teman-teman ini masih memakai software bajakan, mungkin teman-teman bisa migrasi terlebih dahulu. Ya, mencoba-coba dulu kita pakai software-software yang open source yang yang tidak berbayar, yang gratis lah. Daripada kita memakai yang bajakan itu nanti ada resiko tinggi terkena virus. Karena di lingkungan teman-teman saya biasanya banyak yang terkena ransomware itu dikarenakan mereka mendownload crack. Ya, mendownload cracknya ini kurang paham mendownload dari mana. Jadinya biasanya seluruh tugasnya ini kena ransomware, file-filenya terkunci. Ya nangis gitu, nangis tapi nggak kelihatan. Nah, ini untuk contoh-contoh program open source. Jadi yang pertama itu ada Apache, yaitu web server ya. Jadi kalau teman-teman biasanya install Exam atau itu
exam buat development website atau yang lain. Terus ada Nginx, itu juga gratis, open source. Gym, ini software software editing foto, bisa di-download di Windows, bisa di-download di Linux, bisa di-download di Mac OS. Jadi itu. Terus ada MariaDB. Di MariaDB ini versi MySQL versi open source-nya. Jadi ada MySQL, ada MariaDB. Jadi ya MariaDB ini versi open source-nya. Lalu ada sistem operasi GNU atau Linux. Jadi kalau teman-teman yang sekarang masih pakai Windows, yang emang belum punya lisensi, teman-teman mungkin bisa migrasi terlebih dahulu, mencoba-cobalah migrasi ke Linux. Di Linux ini udah nggak kayak dulu lagi yang cuma command line interface itu atau CLI. Nah, di Linux ini sudah GUI, udah graphical user interface. Jadi sudah gampang lah, tinggal klik aja gitu bisa kalau di Linux sekarang. Nah, mungkin kita lanjutkan aja ya dan lain-lain. Banyak software open source yang teman-teman bisa cari. Mungkin langkah pertama kalau mau mencoba ya migrasi sistem operasi terlebih dahulu aja. Kalau memang dirasa menggunakan Windows ini terlalu berat, bisa pakai Linux. Lanjut. Nah, ini ada sedikit meme. Open source is not about software freedom. It's not about software, tapi freedom. Ini kurang koma ini. Jadinya nyambung gitu. Ya, kalau tahu ini pendiri GNU ya ini ya, teman-teman. Nah, ini kebebasan. Kalau teman-teman memakai open source itu teman-teman ini bebas lah intinya, enggak terkekang kena terhantui oleh rasa takut akan kena virus atau yang lain-lain. Nah, ini ada juga meme. I think I forgot something. If you forgot then it was not important. Yeah, you're right. Jadi biasanya teman-teman kalau emang ada kayak project, entah itu aplikasi ataupun software lah, itu kalau closed source project atau project yang emang tertutup ya, nggak di open source kan, itu biasanya dokumentasinya kurang begitu bagus karena yang bikin dokumentasi kan ikut lomba kan dari yang bikin dokumentasi kan cuma dari satu orang kan ya, anggap aja cuma satu orang gitu ya. Tapi saat open source yang project open source itu dokumentasi itu di mana-mana. Jadi ada dokumentasi yang dalam bahasa Indonesia, ada yang dalam bahasa Inggris, ada yang dalam bahasa Italia, karena banyak orang yang berkontribusi biasanya dalam kegiatan dokumentasi ini. Nah, mungkin ini cocok untuk teman-teman kalau nanti nanti ada materi Hacktoberfest ya. Nanti teman-teman kalau emang nggak bisa ngoding, teman-teman bisa ini kontribusi membuat dokumentasi. Nah, lanjut. Materi lanjut itu, tadi kan udah bahas open source. Nah, sekarang kita itu bahas GitHub atau Git. Nah, pertama kita kita bedakan dulu ya. Git dan GitHub ini berbeda. Jadi yang pertama apa itu Git? Nah, Git adalah salah satu sistem pengontrol versi atau version control system pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Nah, kalau teman-teman tahu Linus Torvalds ini yang bikin kernelnya Linux. Jadi orang ini emang terjun di dunia open source lumayan lama ya. Jadi version control system itu apa sih? Version control system itu ya yang mencatat perubahan-perubahan pada file project yang dikerjakan secara pribadi atau tim. Jadi teman-teman ini kalau emang ada perubahan itu
version control system ini mencatat perubahan-perubahan itu. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan cara-cara lama seperti nge-save file ini apa namanya, nggak ada version control systemnya, teman-teman ini mau balik maksudnya di undo itu agak susah, apalagi saat softwarenya ketutup ya. Kalau emang teman-teman ini kalau membuat project. Nah, contoh saat belum mengenal Git. Nah, seperti ini. Jadi ini pertama kita mengira udah final, terus ternyata ada revisi. Nah, teman-teman ini belum kenal Git. Jadi teman-teman ini save as dinamai final revisi. Terus ada revisi lagi, final revisi lagi. Final revisi lagi dan terus ya. Ini menyulitkan teman-teman. Jadi teman-teman sendiri ntar juga bingung kalau kebanyakan file terus namanya juga mirip-mirip. Nah, ini tujuannya kalian teman-teman belajar Git ini menghindari yang seperti ini. Nah, lalu kenapa sih Git ini penting bagi programmer? Jadi kalau teman-teman ini terjun dalam bidang ngoding atau dalam developer atau programmer lah istilahnya. Jadi teman-teman perlu yang belajar itu namanya Git. Karena ilmu ini pasti kebawa sampai dunia kerja nanti. Nah, ini kenapa kita perlu belajar Git? Jadi yang pertama bisa menyimpan seluruh versi source code. Jadi teman-teman ini bisa menyimpan versi source code-nya. Jadi kayak masih tahap 0,1, versi 0,1, terus versi 0,2, versi 0,3. Nah, di sini nanti tinggal pindah-pindah gitu aja, nggak usah nge-save banyak folder gitu. Nanti ribet sendiri teman-teman. Terus yang kedua, bisa paham cara kolaborasi dalam project. Jadi teman-teman kalau ini pengalaman pribadi saya aja, dulu kalau saya kolaborasi project, biasanya itu saya ngirim WA filenya. Jadi saya belum kenal Git dan GitHub, jadi saya kolaborasi dengan teman saya ngerjakan halaman indeksnya, terus teman saya ngerjain halaman kayak home-nya. Saya ngirim filenya lewat WA, terus teman saya ngirimnya lewat WA. Jadinya agak ribet juga nanti kalau emang bentrok itu atau gimana pun. Nah, terus bisa ikut kontribusi ke proyek open source. Jadi teman-teman ini kalau belajar Git secara nggak langsung itu nanti bisa nanti teman-teman kalau emang mau berkontribusi ke proyek open source. Nah, lalu ada lebih aman digunakan untuk kolaborasi karena kita tahu apa yang diubah dan siapa yang ubah. Jadi kalau teman-teman berkolaborasi dalam project, teman-teman ini kalau di Git ini bisa menambahkan pesan gitu. Jadi tanggal sekian, jam sekian, saya mengubah file HTML ini menambahkan tag apa gitu. Terus siapa yang mengubah itu kelihatan. Nah, kalau teman-teman kolaborasinya seperti saya tadi yang ngirim file lewat WA atau lewat Google Drive, teman-teman ini nggak tahu yang diubah ini apa aja sih, terus yang ubah ini siapa aja gitu. Nah, itu kalau 2 orang ya pasti tahu, kalau 2 orang apa cuma kalau nggak aku ya kamu gitu yang ubah. Kalau proyeknya beberapa orang itu nanti bingung kalau teman-teman nggak belajar kolaborasi menggunakan Git. Lanjut. Nah, setelah itu kita lanjut ke cara kerja Git-nya ya. Cara kerjanya itu teman-teman punya directory project-nya, working directory-nya. Jadi anggap aja ini folder project teman-teman. Nah, ini saya asumsikan ini sudah di-init, sudah diinisiasikan project-nya. Terus kita menambahkan ke staging area ini ada perubahan lah. Jadi kita meng-add dulu, ini git add ini perintah dasar Git ya.
kalau teman-teman tahu nanti ada beberapa perintah git add ini menambahkan file-file ini ke staging area. Nah, setelah ditambah itu kita commit. Commit ini kayak memberikan pesan gitu. Jadi teman-teman memberikan pesan ke file ini. File ini diubah apa aja gitu. Nah, setelah masuk local repo, ini kan ada repositorinya ya di dalam projectnya teman-teman. Nah, setelah masuk ke local repo itu bisa teman-teman push atau teman-teman upload ke kayak repository yang remote-nya. Jadi repository remote bisa pakai GitHub, bisa pakai Bitbucket, GitLab juga bisa, tapi di sini kita contohnya pakai GitHub aja. Nah, Gitpool ini kalau teman-teman berkolaborasi project itu teman-teman ingin lihat temennya kalian ini udah ngerjain apa aja sih itu. Ya, kita pull dulu. Kita pull. Nah, kita pull itu file yang sudah diubah ini apa aja, nanti masuk ke local repo. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Nah, kalau git checkout ini kayak merubah branch-nya atau cabangnya. Jadi teman-teman ini ada branch, anggap aja ada branch main, branch fitur 1, branch fitur 2. Nah, ini teman-teman bisa kalau emang ingin fokus ngerjakan fitur 1, teman-teman ini pindah branch aja ke fitur 1. Kalau ingin pindah ke fitur 2, teman-teman pindah git checkout branch fitur 2 gitu. Checkout fitur 2. Nah, lanjut. Nah, ini teman-teman ada meme lagi. Jadi kalau teman-teman pakai Git ini orang normal ya. Orang normal biasanya pakai Git. Ini orang-orang yang lumayan lah. Ini ada bikin beberapa folder ya. Ini nanti memenuhi hard disk juga teman-teman, memenuhi storage. Terus ini yang tadi yang itu namanya project, terus project revisi, project final realnya ini gimana, terus kayak gini. Nah, ini bikin orang outstanding ini pemikirannya. Jadi kalau seperti ini nanti teman-teman bingung sendiri kalau nggak pakai yang. Nah, ya juga untuk teman-teman kalau emang belajar Git, teman-teman ini anggap aja udah belum nggak jalan selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah, teman-teman ini kalau lihat codingannya nih pasti biasanya itu lupa. Oh, ini codingan apa sih itu? Nah, ini ada contohnya. Jadi kalau di Git itu ada pesannya. Ya, pesan ini fungsinya untuk mengingatkan teman-teman ini habis ngapain sih ini ngodingnya, biar teman-teman itu ingat. Kalau nggak ada pesan pasti teman-teman nggak pakai Git, nggak pakai di commit gitu, teman-teman ini pasti bingung apa sih ngoding apa sih aku 2 minggu yang lalu itu. Udah. Nah, ini ada dari Twitternya Petani Kode ya, saya ngambil dari Petani Kode. Jadi untuk menguasai jutsu kolaborasi, teman-teman ini harus bisa menggunakan Git. Jadi Git ini penting banget untuk teman-teman kolaborasi. Nih, sumbernya Petani Kode, teman-teman bisa kunjungi kalau emang mau belajar lebih dalam. Nah, setelah itu kita kenalkan GitHub. Jadi kalau tadi itu Git itu cuma alatnya, cuma alat buat kontrol sistemnya. Nah, ini platformnya. Jadi buat nyimpen version kontrol sistemnya. Nah, dalam GitHub itu mengelola perubahannya. Dalam mengelola perubahan melalui Git, GitHub digunakan untuk sebagai repository remote, repository yang menyimpan perubahan dari repository lokal. Jadi anggap aja yang GitHub ini yang versi cloud-nya atau versi online-nya. Kalau yang local repo kan versi di laptopnya teman-teman sendiri. Nah, kenapa harus menggunakan GitHub? GitHub bisa digunakan untuk menyimpan repository, menjadi wadah atau alat kolaborasi untuk mengerjakan sebuah project, lalu memuat profil teman-teman sehingga
bisa mengikuti programmer lainnya di aplikasi ini. Maksudnya teman-teman ini bisa follow programmer-programmer yang keren-keren gitu di GitHub itu. Contoh kayak banyak sih yang kayak Pak Sandika Gali itu punya GitHub, itu bisa di-follow, itu ngapain aja. Terus GitHub juga bisa digunakan sebagai portofolio. Nah, GitHub ini juga bagus untuk teman-teman. Kalau emang teman-teman ini mau bikin portofolio itu, nanti bisa dilampirkan, bisa dilihat ditunjukkan gitu. Ini Pak, saya mengerjakan beberapa aplikasi, bisa dilihat di GitHub saya gitu. Nah, ini bisa jadi nilai plus buat teman-teman. Nah, setelah itu cara menggunakan GitHub, yang pertama ya kita daftar terlebih dahulu akunnya, yaitu di github.com. Nah, ini saya asumsiin sih teman-teman bisa daftar sendiri ya, daftar akun biasanya. Terus kalau teman-teman bingung ya bisa bisa kunjungi website ini aja untuk tutorial daftarnya. Nah, berarti kita skip aja step-step daftarnya. Jadi setelah teman-teman punya akun, teman-teman ini bikin repository terlebih dahulu. Nah, ini di pojok kiri atas itu ada di sini new repository. Nah, setelah itu kita dihubungkan ke ini pack yang seperti ini. Jadi ada create a new repository. Nah, ini ada repository template. Jadi di sini saya nggak menggunakan template. Nah, terus di sini ada repository name. Nah, repository name ini buat nama repository teman-teman. Jadi kalau di sini saya pakai latihan 1. Nah, kalau teman-teman lebih biar lebih jelas, teman-teman ini pakai nama yang agak jelas gitu. Anggap aja kayak bikin aplikasi post gitu menggunakan framework Laravel. Nah, itu bisa dinamai Laravel strip post gitu. Terus ada deskripsinya. Deskripsinya ini opsional. Jadi kalau emang teman-teman mau bikin deskripsi biar ada penjelas saja, nggak apa-apa. Tapi di sini saya kosongi ya. Lalu ada repository public dan private. Nah, kalau repository public berarti teman-teman ini secara nggak langsung meng-open source-kan codingan teman-teman, karena nanti codingannya ini bisa diakses oleh orang lain gitu. Bisa di-clone, bisa di-fork atau yang lain-lain. Nah, kalau teman-teman nggak mau codingannya ini di clone atau di fork, nah teman-teman ini bisa pakai private. Nah, studi kasus saja kalau teman-teman emang ngerjain project dari kantor, anggap aja teman-teman udah kerja ya, terus ngerjain project dari kantor, ya repositorinya jangan dibikin public, dibikin private aja, biar nggak dicolong gitu codingannya. Tapi kalau mau dibikin public, ya ini kalau project teman-teman, project public ini buat portofolio. Nah, contohnya ya kayak teman-teman bikin portofolio itu repositorinya dibikin public aja, biar yang lain bisa lihat. Terus banyak ada yang biasanya setelah lihat portofolio teman-teman itu dihubungi, kan ada emailnya itu. Maaf Mas, bisa bikinkan ini atau ini gitu. Nah, itu salah satu cari project ya. Karena kalau teman-teman portofolionya bagus di GitHub. Nah, setelah itu ini terserah sih mau teman-teman centang atau enggak, karena ini pertama ini bikin readme file atau baca. Jadi kayak deskripsi lah kalau di deskripsi di ininya. Terus ada git ignore. Jadi file git ignore ini buat kayak kalau teman-teman bikin project pakai JavaScript. Nah, teman-teman git ignore ini buat kayak kalau teman-teman bikin project dipakai JavaScript yang butuh node modul. Nah,
Ya, not modul ini kan apa namanya besar ya teman-teman. Jadi, bentar-bentar. Nah, not modul ini kan filenya kan besar-besar. Jadi nggak mungkin dong apa namanya mau di apa namanya di-upload juga. Nah, itu bisa ditambah dikit ignore. Jadi nanti not modulnya ini nggak ikut ke push atau nggak ikut ke upload. Nah, ini ada choose license. Jadi ini bisa teman-teman milih lisensinya, bisa pakai GPL atau apa namanya Apache gitu. Nah, lanjut. Nah, setelah itu setelah kita bikin repositorinya, maksudnya udah kita create, itu nanti ada kayak quick setupnya. Jadi di atas ini apa namanya URL repo-nya teman-teman bisa pakai HTTPS atau SSH. Nah, kalau di sini saya pakai SSH karena saya sudah konfigurasi key-nya, apa public key sama private key-nya. Tapi kalau teman-teman pakai HTTPS juga tidak masalah, cuma perbedaannya nanti saat mau nge-push kalau pakai HTTPS itu nanti butuh username sama password. Jadi setiap nge-push itu masukin username sama password gitu. Kalau SSH enggak perlu karena sudah udah setting gitu. Nah, setelah selesai ya, ini jangan ditutup teman-teman. Nah, teman-teman bikin project baru aja. Sini ini kayak saya bikin latihan 1 terus isinya ini index.html. Nah, di sini itu isinya ini kosongan codingannya. Teman-teman bikin. Nah, pertama teman-teman itu inisiasi dulu. Jadi teman-teman ini saya pakai terminal ya, karena saya pakai Ubuntu. Kalau teman-teman pakai di Windows itu ada git bash kalau nggak salah. Teman-teman pakai bisa git init apa inisiasi terlebih dahulu di foldernya. Jadi inisialisasi repository di folder ini. Nah, setelah itu langkah pertama yaitu kita add dulu git add index.html. Jadi kalau teman-teman mau nambahkan file bisa seperti ini atau bisa juga git add titik gitu. Titik ini artinya semuanya gitu. Nah, setelah menambahkan index.html, kita melakukan commit atau pesan pertama. Jadi kita commit itu first commit gitu. Jadi commit pertama, terus kita bikin branch namanya main, git branch underscore m main. Nah, setelah kita bikin, ini kan masih di master kan. Nah, setelah itu kita pindah ke main. Nah, setelah pindah ke main, kita git remote add origin. Nah, ini menambahkan remote-nya. Jadi ini kan masih lokal kan ya teman-teman. Masih sebelum dikasih ini itu repo-nya masih lokal. Nah, di yang perintah ini itu nambahin biar terhubung sama di GitHub-nya. Nah, setelah ditambahkan remote-nya, kita git push origin main gitu. Nah, setelah selesai yang aslinya seperti ini, pas saat di refresh pasti berubah seperti ini. Nah, yang ini contoh saat ada perubahan. Jadi saya nambahin tag HTML, terus saya cek git status. Nah, kalau dicek di git status itu ada namanya modified. Jadi file apa yang termodifikasi gitu. Nah, lanjut teman-teman bisa coba sendiri nanti ya. Kalau lihat aja nanti kayaknya kurang enak, nanti teman-teman bisa coba sendiri, praktekkan. Nah, kalau ada file kan ya kita ulangi lagi rangkaiannya. Kita add dulu, terus kita commit. Nah, setelah kita commit langsung aja kita push gitu. Nah, setelah itu ya belajar basic-basicnya gitu. Nah,
ini basic Git comment ini biasanya ada di quick setup ya teman-teman, kalau teman-teman tahu. Nah, setelah itu ada cheat sheet-nya. Cheat sheet-nya teman-teman bisa ini kunjungi education.github.com, cheat sheet education PDF. Nah, teman-teman bisa kunjungi ini aja untuk lihat komen-komen yang tersedia di dalam Git. Nah, ini salah satu quotes yang saya sukai dari Linus Torvalds, yaitu pembuat kernel Linux ya. Jadi theory and practice sometimes clash, and when that happen, theory lost every single time. Jadi saat teori dan praktik ini bertabrakan, nah saat bertabrakan itu teori ini kalah itu. Jadi teman-teman banyakin praktek daripada teman-teman cuma baca, cuma lihat teori cuma baca-baca teori atau lihat teori tok gitu ya. Nah, teman-teman ini lebih banyakin ke praktek aja biar teman-teman ini paham gitu. Saat ada bentrokan seperti ini, nah praktek ini yang lebih yang bisa menang every single time, berarti selalu. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk materi open source dan GitHub. Mungkin ada pertanyaan atau yang lain. Saya kembalikan ke Mbak moderator aja. Baik, terima kasih banyak Kak Muflihun atas materinya yang keren banget ya ini tentang GitHub dan open source. Nah, buat teman-teman, habis ini akan ada sesi Q&A. Jadi, buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa lihat di chat ya, di Zoom, chat Zoom. Itu sudah ada linknya, teman-teman bisa ke sana atau buka slido.com dan memasukkan kode GDSC1. Nah, di situ teman-teman bisa tulis pertanyaannya. Atau mungkin dari teman-teman nih, ada yang kepingin tanya langsung nih, bisa raise hand, nanti akan saya persilahkan untuk menyalakan mic dan bertanya. Oke, mungkin Kak Muflihun bisa stop share, dan Via bisa share screen untuk pertanyaan di Slido-nya. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan pertama dulu ya, Kak. Pertanyaan pertama dari Muhammad Ferdinand, apakah akun GitHub dapat dipakai seumur jika kita mungkin seumur hidup ya, jika kita mendaftarkan dengan email kampus, atau kita harus membeli paket berbayar lagi jika masa penggunaannya habis? Mungkin bisa dijawab, Kak. Untuk GitHub ya, ini saran aja teman-teman. Kalau teman-teman emang punya email kampus, teman-teman ini bisa nambahin email gitu. Jadi teman-teman daftar aja pakai email biasa, karena setahu saya email kampus ini biasanya cuma bertahan 4 tahun kan ya. Nah, teman-teman ini bisa masuk ke setting, itu biasanya ada kayak menambahkan email baru atau kayak daftar GitHub Education. Nah, di situ teman-teman ini bisa nambahin email kampus teman-teman. Jadi saat saat akun kampusnya udah berhenti atau udah selesai ya, dalam jangka 4 tahun, teman-teman akunnya masih bisa dipakai, dan kalau emang mau kayak mendapatkan benefit GitHub Education, ya kita butuh email kampus lagi gitu. Oke, baik. Makasih Kak Muflihun. Jadi itu ya jawabannya. Kalau misalnya itu bisa dihubungkan ke akun email yang lainnya, karena email yang pada di kampus tuh hanya bisa dipakai selama 4 tahun. Gitu. Mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Ferdinand lagi. Perlukah kita membutuhkan satu atau lebih lisensi untuk aplikasi open source yang kita buat?
Untuk lisensi teman-teman, teman-teman cukup pakai satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi tinggal pilih aja yang paling cocok sama teman-teman itu yang mana. Jadi ada beberapa lisensi seperti Apache, terus seperti GPL itu. Nah, teman-teman nggak usah banyak-banyak, nanti teman-teman juga bingung sendiri. Nah, cukup bikin satu aja kalau bikin open source ya. Tapi yang benar-benar cocok sama teman-teman gitu. Jadi saat teman-teman ini ada kan kayak aplikasi ini boleh disebarluaskan, boleh dimodifikasi, tapi tidak boleh dijual. Nah, itu ada lisensi seperti itu, ada lisensi yang emang kalau apa namanya aplikasi ini kayak cuma dimodifikasi, apa bisa dimodifikasi nanti bisa dijual juga ada. Tapi teman-teman sesuaiin aja gitu lisensinya, nggak usah banyak-banyak. Oke, baik. Mungkin kita masuk pertanyaan selanjutnya ya, dari Muhammad Ferdinand lagi. Bagaimana kita mengetahui apakah aplikasi tersebut termasuk open source, seperti perbedaan pada penggunaan kode, bahasa pemrograman, dan sistem cyber security-nya? Mungkin bisa dijawab, Kak. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman apa namanya, yang pertama kalau kita ingin tahu apakah aplikasi ini termasuk open source atau enggak, teman-teman bisa lihat kayak tentang aplikasinya. Jadi kan biasanya di bagian help terus about itu kan ada penjelasannya. Itu pertama ya kita lihat lisensinya, itu mereka pakai lisensi apa gitu. Nah, kalau emang teman-teman nggak paham sama lisensi, teman-teman nih lihat aja ini aplikasinya ini apa namanya, yang pertama berbayar atau enggak. Kalau yang berbayar udah pasti enggak open source. Tapi yang gratis bukan berarti juga open source ya. Jadi ada namanya yang gratis tapi tidak di open source kan. Itu biasanya dilihat dari kodenya. Jadi kalau teman-teman lihat developernya apakah kodenya ini di-share di GitHub atau di apa di kayak GitLab atau Bitbucket lah. Kalau apa namanya kodenya ini bersifat publik, berarti bisa dikatakan kalau ini open source gitu teman-teman. Kalau sistem cyber security kurang paham ya, maksudnya dalam apa namanya konteksnya kayak gimana itu, karena memang biasanya kalau melihat aplikasi ini open source, biasanya dilihat dari lisensi. Kalau nggak gitu kodenya ini disebarluaskan atau tidak. Ya mungkin itu aja. Oke, semoga menjawab ya jawaban dari Kak Muflihun ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Apakah semua aplikasi di GitHub itu open source dan apakah ada lisensi dari open source? Nah, untuk aplikasi yang ada di GitHub, ya yang seperti saya bilang tadi, kalau emang apa namanya itu repositorinya dijadikan publik, itu kemungkinan besar emang open source ya. Tapi kan ada gitu apa aplikasi di GitHub yang emang bersifat private ya, private repository itu ya nggak apa namanya nggak open source karena itu private gitu, nggak bisa di otak-atik itu. Ya terus lisensi open source ya paling umum ya biasanya pakai GPL atau GNU public license gitu kalau nggak salah. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menggunakan fitur autopilot pada GitHub untuk menuliskan kode yang sama atau berulang? Nah, kalau menggunakan fitur autopilot itu sebenarnya saya belum coba juga ya. Tapi kemarin itu saya lihat teman saya ada yang pakai itu, entah itu pakainya di VS Code. Untuk integrasinya juga kurang paham sih karena memang belum coba ya. Tapi kalau emang setahu saya emang di autopilot itu GitHub autopilot itu kayak kita ngoding dibantu AI atau apa itu, jadi codingannya itu bisa sama. Tapi untuk implementasinya saya sendiri belum coba ya, mungkin itu aja.
Oke, masih ada pertanyaan lain ya. Jadi kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa ya Kak GitHub Desktop lebih user friendly dari GitHub Web? Kalau kita desktop sebenarnya saya juga kurang ya, karena saya sendiri pakai Linux, pakai Ubuntu. Kalau mungkin dari apa namanya di GitHub desktop ini teman-teman bisa langsung mungkin apa kayak melakukan perintah-perintah Git, tinggal klik-klik gitu ya. Kalau di web kan kurang ya. Jadi mungkin yang pertama emang di GitHub desktop ini dikhususkan mempermudah teman-teman kayak apa namanya melakukan perintah-perintah Git. Nah, tapi mungkin itu kayak versi upgrade-nya dari CLI. Kalau di Linux kan biasanya pakai terminal seperti yang saya contohkan tadi. Gitu. Ya, jadi emang GitHub desktop didesainnya lebih mudah dipakai gitu mungkin dari GitHub-nya sendiri. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Syafiqur Rahman. Apakah kalau kita mau pakai GitHub harus pakai Git terlebih dahulu? Ya, gini. Jadi secara nggak langsung kalau kita emang mau pakai GitHub, kita ini harus belajar Git-nya. Jadi ini harus saling bergantungan gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau kayak apa namanya, mau bikin project GitHub gitu, teman-teman ini harus install Git-nya terlebih dahulu. Jadi kalau emang teman-teman mau belajar, jadi GitHub dan Git ini udah saling bergantungan. Jadi nggak bisa apa namanya, nggak bisa dipisahkan lah gitu. Kan tadi yang udah saya bilang kalau Git ini version control system apa namanya uh, kayak sistem version control system, terus di GitHub-nya itu manajemennya aja gitu. Jadi secara nggak langsung itu emang saling berhubungan atau bergantungan. Oke, baik. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, mungkin yang di slide ini. Apakah GitHub bisa digunakan sebagai server klien? Kalau untuk server klien, setahu saya itu nggak bisa. Tapi kalau mau bikin hosting statis pack atau web statis itu bisa teman-teman. Kalau di GitHub ya. Kalau nggak salah itu di GitHub cuma bisa buat statis pack. Jadi kalau diisi kayak server klien apa diisi kayak web dinamis gitu nggak bisa untuk server kliennya. Jadi cuma bisa di web statis saja, teman-teman. Ya, mungkin itu aja. Oke, untuk pertanyaan di studinya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin dari teman-teman yang di Zoom nih, ada yang mau bertanya, mungkin bisa raise hand dan langsung ditanyakan. Oke, sepertinya teman-teman sudah sangat jelas ya dengan materinya GitHub dan open source ini. Kalau misalnya gitu, kita langsung masuk aja ke sesi selanjutnya. Gimana teman-teman, masih semangat kan ya? Semoga masih semangat semua ya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi yang kedua, yaitu How to Join and Contribute in Hacktoberfest 2021, yang akan dibawakan oleh Kak Khalid Miswal. Nah, Kak Khalid Miswal ini adalah mahasiswa D3 Otomasi Sistem Instrumental dari Universitas Erlangga tahun 2019 dan menjabat sebagai Lead GDSC UNER tahun 2020. Halo Kak Khalid. Halo, oke. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Baik. Di hari Minggu juga lagi nggak sibuk. Oke, langsung aja nih kepada Kak Khalid, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, izin saya segini ya. Udah kelihatan apa belum? Oke, udah Kak. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman. Mungkin aku sedikit membawakan materi buat Hacktoberfest 2021 ini ya. Oke,
tak kenal maka tak sayang. Namaku Khalid Miswal. Aku ex-lead atau lead 2020 ya, tahun kemarin sebelum Mas Pras di GDS UNER. Mungkin yang belum tahu aku bisa kita saling connect di IG atau LinkedIn. Jadi kenapa sih Digital Ocean ngadain Hacktoberfest? Jadi mungkin yang belum tahu Hacktoberfest itu apa. Jadi ini adalah sebuah mungkin gerakan untuk kita berkontribusi pada proyek open source. Jadi gerakan ini hanya berlaku selama bulan Oktober. Acara ini nggak hanya di Indonesia saja, jadi banyak pengembang perangkat lunak lainnya di seluruh dunia yang mengikutinya. Selama Hacktoberfest ini, kita dituntut untuk membuat pull request banyak 4 kali untuk mendapatkan reward. Kalau tanya rewardnya apa, itu biasanya baju sama stiker. Nanti bisa dikirim ke rumah masing-masing. Mungkin yang belum tahu kontribusi pada open source itu gimana. Jadi kontribusi kepada open source itu enggak hanya, mungkin ada yang bayangan kita harus kontribusi di kernel Linux atau di mana gitu, enggak. Jadi open source itu bisa misal di repo-nya pengembang perangkat lunak yang lain atau gimana. Misal kita sebut nama aja. Kita juga punya repo di GDS UNER repo di GitHub. Itu kalian bisa kontribusi juga. Jadi kita juga nyediain, mungkin untuk lebih jelasnya nanti aku demoin aja. Jadi Hacktoberfest ini sangat penting untuk komunitas. Gimana kita membuat komunitas ini bisa hidup dengan semangat open source ya, terutama. Kita kan komunitas berdiri berdasarkan kemauan, niat, dan mungkin sedikit effort untuk membangun komunitas lebih baik. Jadi Hacktoberfest sangat cocok untuk komunitas GDS UNER. Juga acara Hacktoberfest ini banyak membantu developer untuk mengembangkan aplikasi yang mungkin para pengembangnya sendiri pun nggak kepikiran buat suatu fitur tersebut. Jadi ajang kolaborasi. Yang aku bilang tadi, jadi Hacktoberfest ini di seluruh dunia. Jadi kita terhubung satu antar lain. Jadi misal kita di Indonesia juga bisa terhubung sama orang di Brazil atau di UK atau di mana. Gitu. Jadi mungkin kalian juga bingung di Hacktoberfest itu ngapain aja. Mungkin nanti aku bisa jelasin lebih lanjut. Jadi di Hacktoberfest itu untuk siapa? Ini. Jadi ada 3. Yang pertama ada maintainer. Maintainer ini bertugas untuk memanage sebuah repo yang mungkin di GitHub atau di GitLab. Jadi tujuannya untuk memanage, memfilter project yang bakal di open source dan atau diikutkan di Hacktoberfest. Ada pemula, mungkin teman-teman yang belum pernah memakai GitHub sama sekali atau belum pernah nge-pull request sama sekali, itu bisa cocok untuk nanti ikut Hacktoberfest. Lalu ada kontributor. Kontributor ini orang yang sering kontribut ke open source. Jadi memang dia sukanya atau kerjaannya di tech atau di teknologi dan memang sangat kontribusi untuk open source. Misal dia join ke library-nya apa gitu. Jadi dia ikut ngembangin library itu bersama-sama. Mungkin yang ikut Hacktoberfest lalu dapat email ya untuk invitation ikut lagi, ada di email, ada di Stack atau di Twitter dan di Twitter. Jadi Hacktoberfest itu di mana sih tempatnya? Jadi tempatnya online, duduk, wifi, baterai. Simpel kan ya? Jadi semua orang bisa ikut Hacktoberfest dan caranya juga sangat simpel. Dan jangan serius-serius, ini Hacktoberfest ini just for fun.
kalian nggak dituntut untuk membuat atau kontribusi banyak, enggak. Kita di sini Hektoberfest terutama di GTS Uner juga saling belajar, saling saling belajar untuk benar-benar kita nanti kontribusi ke open source yang lain. Dan mungkin yang penting sih dari ini, mungkin kalian juga suka ya, ketika pull request kalian udah lengkap, kalian bakal dapat swag sama stiker. Ini yang aku bilang tadi, baju sama stiker yang lumayan banyak. Jadi mungkin kalau kalian udah menyelesaikan, bisa ngerandom ini dapat secara gratis. Mungkin itu aja materinya buat Hektoberfest ya. Mungkin aku langsung demoin aja. Jadi mungkin kalau yang belum tahu teman-teman ya, kita Google Developer Student Uner punya repo di GitHub, yaitu namanya ini ya, DSD Uner. Di sini banyak repo yang include Hektoberfest atau bisa diikuti ke Hektoberfest. Ada Machine Learning Project, ada Indonesian Food Dataset, Web DSD Uner, sama Hektoberfest. Aku jelaskan satu-satu secara singkat mungkin. Oke, masuk ke repo yang Machine Learning Project. Jadi repo ini dibuat oleh Mas Afandi, seorang mahasiswa S2 di Rusia, juga atau mungkin pendiri dari DSD Uner. Jadi inti dari repo ini adalah bagaimana kita bisa kontribusi tentang project machine learning, kita taruh ke sini, kita jadikan satu, terus kita bisa buat belajar bareng. Seperti ini yang project yang udah ada. Mungkin kita buka yang ini. Ini ada project Sudden Performa Analysis dari Mas Afandi. Ini udah sangat ready ya, udah sangat bisa dibuat belajar. Jadi udah lengkap sini. Tapi juga ada yang punya itu masih belum jadi. Ini hanya codingan, masih belum ada dokumentasi. Jadi mungkin kalian bisa nambahin dokumentasinya seperti itu. Jadi mungkin kalau caranya kontribusi itu ini udah ada tulisannya, bisa di fork atau di clone, lalu tinggal di commit upload project sih, terus di push di pull request. Lalu ada project selanjutnya, mungkin dari Lepus ya. Oh, jadi mungkin ini lagi nyari dataset Indonesian Food. Jadi kita mungkin disuruh mencari ya gambar untuk dataset dia, mungkin keperluan riset ya. Jadi kita disuruh buat data, buat ini, lalu ngupdate image. Mungkin dibuat keperluan risetnya Lepus ya. Jadi poinnya dulu. Jadi mungkin dia lagi butuh dataset untuk gambar makanan. Oh ya Bu. Ini juga bisa kalian ikuti ya. Jadi kalian tinggal nyari foto makanan yang sesuai dengan spesifik dia, lalu di upload ke repo ini. Seperti itu kalau yang Indonesian Food. Lalu ada juga di web DSD Uner menggunakan Laravel. Mungkin di sini kalian bisa banyak dapat pull request sih. Di sini juga masih belum banyak yang update di sini. Jadi mungkin kalian bisa bantu di web DSD Uner. Lalu selanjutnya mungkin ada di mungkin yang pemula-pemula yang pengen ikut, bisa ngikut yang ini aja dulu. Ini cuman ada dokumentasi, jadi kalian dituntut untuk membuat dokumentasi tentang Google teknologi.
nanti kalian buat seperti ini. Jadi ya jadi seperti ini saja sih. Mungkin penjelasan tentang Google Teknologi yang dikembangkan oleh Google. Caranya juga sama, di fork terus atau di clone lalu dibuat documentation, ya cuman gitu-gitu aja. Mungkin teman-teman tadi kan udah belajar tentang Git basic ya, tentang Git commit, terus Git push, Git pull, seperti itu. Mungkin kita coba aja ya, mungkin kalau bingung. Jadi kita nambahin satu lagi di ML project GT Junior. Pertama kita fork dulu, kalau aku lebih suka di fork. Udah ada, udah saya fork, kita update aja. Lalu jadi mungkin teman-teman bingung ya kalau mungkin pakai Git CLI atau yang command line. Mungkin kalau bingung bisa aku sarankan pakai GUI-nya atau Git Kraken. Ini pakai GitHub Student Pack, itu gak salah gratis. Jadi very easy menggunakan ini. Juga menggunakan SSH protokol ya, atau secure shell connection. Jadi nggak perlu login lagi. Jadi misal kita clone sebuah repo. Lalu kita clone. Oke, kita udah masuk repo-nya. Kita bisa lihat di sini story-nya. Jadi sesimpel itu kalau kita menggunakan Git Kraken. Lalu gimana kalau kita mau kontribusi? Kita baca lagi ya dokumentasinya. Ya, seperti apa. Jadi kita dituntut untuk submit sebuah machine learning project atau machine learning yang pernah kita buat di repo ini. Tujuannya untuk buat belajar bareng. Jadi fork kita udah kita clone, lalu kita tinggal upload ML project, lalu tinggal memberi nama di read name, lalu push, lalu tinggal produce. Kita coba ya. Kita buka foldernya. Oke, kita buat folder. Aku mau nambahin folder AOI atau Automated Optical Inspection. Ini udah ada projectnya saat bekas di pertukaran belajar saat itu. Jadi mungkin yang Hello World aja yang aku upload. Kita udah buat foldernya ya sesuai dengan judul AOI. Lalu kita tinggal paste mungkin source-nya, atau di sini menggunakan Google Colab ya, IPYMB salah sebutnya. Kalau udah, tinggal kita lihat udah berganti. Ini kita udah upload projectnya, tinggal kita edit aja untuk readme-nya. Kita nambahin nama kita. Jadi di bagian kontribusi tinggal di bagian kontribusi udah ada nama aku ya, jadi nggak perlu lagi, kecuali yang belum pernah update. Jadi kita tinggal nulis judulnya aja. Khalid, sepertinya screen-nya
itu nge-freeze. Oh. Masih di ML Project Gedesioner. Oh, benar-benar. Sorry. Oke. Sorry. Oke, aku ulangi lagi ya. Oke, kita contohkan untuk cara untuk kontribusi di ML Project ini. Jadi pertama kita gunakan Git Kraken ya. Mungkin yang tadi kelewat bisa kita ulang lagi. Jadi pertama, udah kelihatan nggak? Masih nge-freeze, Mas. Mungkin bisa dicoba search lagi. Nah, udah. Kalau gini? Iya, Sudah sudah bisa. kelihatan. Oke. Jadi kita buat contoh aja, kita coba kontribusi ke machine learning project di repo-nya DSJUNAR ya. Kita di sini menggunakan Git Kraken, jadi nggak pakai Git yang CLI, mungkin bisa lebih mudah buat pemula, juga nggak ribet juga menggunakan Essential Protocol atau Scale Connection seperti itu. Jadi kita tinggal open repo. Jadi tadi udah tak clone, kita tinggal open aja di sini. Tadi aku mau nambahin satu project yang mau tak upload. Namanya EOI atau Automated Optical Inspection PCIP ya. Ini masih belum jadi juga sih, cuman aku nyoba aja untuk upload yang Helloworld. Jadi caranya pertama untuk upload ialah buat new folder sesuai judul, lalu upload mungkin codingannya atau source-nya. Di sini menggunakan Google Colab ya, nggak .bi. Jadi lebih enak untuk kolaborasi. Lalu kalau udah upload project machine learning-nya, kita tinggal edit readme-nya atau kita nulis nama kita di bagian contribution seperti ini. Kita buka file readme.md-nya, lalu kita tambahi nama di bagian kontribusi. Ini namaku udah ada, jadi aku nggak perlu nambahi. Lalu kita nambahi nama aja di sini, judul project di bawah sini. Ini lalu jangan lupa di save. Ini udah, jadi dua tas udah jalan ya. Kita ngupload file, lalu ngupload readme, lalu kita commit message. Misal kita buat add lalu kita stage commit, udah. Lalu habis kita commit, lalu kita push ke fork kita ya, repo fork kita. Kita menggunakan batch yang main aja karena masih sedikit yang kontribusi, jadi di batch main masih nggak masalah. Kalau udah di push ya cuma diklik aja sih, cuman simpel kan ya. Jadi nggak perlu kalian ngetik panjang-panjang pakai Git Kraken. Lalu kalau udah tinggal kita cek di sini. Kita refresh apa nambah? Nah, ini kan nambah kan ya? Nambah. Ini lalu gimana biar caranya kehitung ke hektar per phase? Kalau udah ke push, tinggal kita pull request untuk di SCC para maintainer di GDSJUNAR repo. Jadi di GDSJUNAR repo itu ada banyak orang yang ngomong Unix, jadi nanti bisa minta tolong salah satu untuk nomor setelah atau ngasih sih. Untuk cara pull requestnya gimana? Tinggal kita di sini.
nggak ada konflik, jadi kita tinggal buat pull request saja. Kita beri dokumentasi ini. Jadi seperti ini kita buat create pull request. Nah, ini udah. Jadi ini udah masuk ke pull request ya, udah masuk sini. Jadi tinggal kita nunggu untuk di merge untuk dari maintainer. Jadi kita tinggal nunggu di update ya ke repo masternya di sini. Ini kalau udah di merge atau nanti masuk ke sini bisa ngupdate ke repo owner. Ini nggak hanya coba kita bisa ngupdate langsung ke sini. Ya ini tinggal ngasih sih aja. Nanti statusnya di Hacktoberfest seperti ini. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu webnya, kita buka lalu kita klik ready. Nanti disuruh login biasanya. Kebetulan aku udah login. Jadi nanti ada di sini. Nah ini kanan tadi nambahi EOI ya di project DSC Master Learning Project. Cuman pull request kita belum di ACC atau belum di merge. Jadi kita harus nunggu para maintainers yang ada di DSC owner untuk memerge atau meng-ACC. Nanti kalau udah di ACC atau merge, nanti statusnya berubah metode 14 hari. Kita tinggal nunggu aja 14 hari. Jadi kalau udah ada 4 pull request atau project yang kita upload lah, anggap aja seperti itu nanti kita baru bisa ngerandom baju. Ini kodenya bisa dilihat, tapi udah tak random. Jadi nanti kalian bisa dapat baju gratis sama stiker yang bakal dikirim dari luar negeri ke rumah kalian masing-masing. Seperti itu. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan, kalau pull-pullan kita nggak di request gimana Mas? Ya dicek lagi, mungkin ada yang belum sesuai atau nggak sesuai dengan apa yang repo itu mau, atau kalian cuman nyepam aja nggak sesuai, seperti mungkin contohnya ini ya, banyak Hacktoberfest, jadi banyak project yang pull request-nya ngawur seperti ini. Cuma nambah titik ini kan ya, ini kan nggak etis ya, kita nggak sesuai dengan apa yang repo inginkan. Cuma nambah titik ini juga nggak etis, nggak boleh. Terus ada lagi ngupdate PR seperti ini kan juga nggak etis. Jadi kalau bisa ngupdate PR sesuai apa yang dimau repo, misalnya yang Hacktoberfest ini, kita cuma disuruh buat dokumentasi tentang Google teknologi aja. Jadi mungkin simple banget sih, jadi nggak susah seperti itu. Untuk web mungkin juga yang suka web development bisa ngupdate di sini juga. Jadi kita di Tsuner juga banyak project. Mungkin seperti itu aja sih kalau demo dari kita. Mungkin kalau ada yang mau bisa ditanyakan, mau kembalikan ke moderator Mbak Arita ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Halit ya tentang materinya tentang Hacktoberfest. Jadi teman-teman bisa banget nih join Hacktoberfest. Mungkin tadi linknya bisa di-share ya Kak, hacktoberfest.digitalocean.com. Teman-teman bisa masuk ke situ dan ikutan nih di Hacktoberfest. Tuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa chat ke
bisa lihat di chat Zoom ya. Ada link menuju Slido dan juga bisa buka slido.com dan memasukkan kode GDSC 2 dan bisa tanya di situ. Atau mungkin teman-teman ada yang mau tanya langsung nih, bisa raise hand dan nanti saya tunjuk untuk bicara langsung. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau tanya langsung. Oke, kalau nggak ada kita beralih ke Slido aja ya. Mungkin Kak Halid bisa stop share terlebih dahulu. Oke, bentar ya. Baik, dari Kak Fia, oke. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan. Ini mungkin ke pertanyaan pertama dulu ya. Untuk Hacktober ini minimal berapa pool ya buat dapat merchandise-nya? Oke, untuk minimalnya itu 4, tapi kalau lebih nggak apa-apa. Jadi minimalnya 4 pull request seperti itu. Oke, minimal 4 request gitu teman-teman. Jadi langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk pemula biasanya bisa berkontribusi dalam hal apa, Mas? Oke, mungkin yang tadi ya di repo yang dokumentasi tentang Google Teknologi, kalian juga bisa nulis dokumentasinya aja untuk kontribusi di Hacktoberfest ini. Hanya 40, jadi kalian bisa kontribusi. Gitu sih. Oke. Pertanyaan selanjutnya, batas submitnya sampai kapan Kak untuk Hacktoberfest ini? Oke, batas submit pull request-nya sampai tanggal 30 atau 31 Oktober deh, kesal. Jadi pokoknya selama di bulan Oktober ini kalau kalian masih pull request masih dihitung kok. Jadi jangan khawatir. Dan segera aja buat pull request sebelum ditutup atau bulan Oktobernya habis gitu. Oke, jadi masih ada sekitar 7 hari ya bisa pull request teman-teman. Lumayan bisa dapat merchandise dari DigitalOcean. Oke, selanjutnya apa aja benefit yang didapatkan ketika ikut Hacktoberfest, Kak? Oke, benefitnya pertama relasi ya. Kita bisa terhubung pada banyak repository, terutama di open source ya. Kita bisa join kepada semangat open source. Pertama, mungkin benefit pertamanya seperti itu. Kedua, kita bisa mencari pengalaman, kita bisa belajar Git yang nanti mungkin kalian gunakan saat lulus kuliah untuk bekerja nanti ya. Terus yang ketiga, reward, kita dapat reward seperti kaos dan stiker. Jadi mungkin kalau dari aku ada 3 benefit seperti itu ya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara join Hacktoberfest? Mungkin bisa dirangkum Kak yang tadi disampaikan. Bagaimana cara join Hacktoberfest? Oke, jadi caranya cukup simpel. Tadi kita buka aja webnya, terus kita create akun menggunakan GitHub, lalu kita login, lalu kita buat pull request selama 4 kali. Tadi udah tak demokan cara kontribusinya gimana. Mungkin kalau ada recordnya nanti bisa diulang, terus mungkin diedit bagian lain atau ngupload project lain seperti itu. Webnya Mungkin pertanyaan terakhir ya kali ini. Apa aja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan Hacktoberfest ini? Oke, untuk menyelesaikan misi atau ya misi Hacktoberfest ini sebagai kontribut atau mungkin newbie itu pertama kita selesaikan dulu misi 4 pull itu. Kalau 4 pull request itu udah mature selama 14 hari, baru kita klaim bajunya atau rewardnya. Tapi kalau kalian pengen lebih dari 4 juga nggak masalah, atau pengen main-main ke repo-nya komunitas lain, ke repo-nya Android Dev Surabaya mungkin juga bisa, nggak hanya di DSD Uner. Jadi mungkin kalian setelah kontribut di repo-nya DSD Uner bisa kontribut ke repo-nya lain. Tapi saranku masih di repo-repo lokal saja, jangan ke repo yang benar-benar besar gitu, seperti library-nya
JavaScript atau lain-lain itu jangan dulu, soalnya mungkin kita nanti dikira spam, padahal kita kan juga masih belajar. Seperti itu. Mungkin kita belajar di repo lokal dulu aja. Seperti itu aja saranku. Itu. Oke, makasih Kak Halid. Sepertinya kok dari Stido udah habis ya pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya langsung, bisa raise hand mungkin. Yuk, monggo, tanya. Ingin bertanya, Kak. Oke, silakan buat Muhammad Ferdinand. Bagaimana cara mengikuti pelatihan di Oktoberfest agar kita mendapatkan pemahaman dan pengalaman dalam menuliskan kode terbaik? Terima kasih. Oke. Jadi untuk join Oktoberfest seperti tadi caranya untuk mencari pengalamannya, ya mungkin kita harus praktik ya Mas. Jadi kita praktekin aja langsung, kita buat pull request-nya, lalu kita buat dokumentasinya dan lain-lain. Jadi untuk pertanyaan sampean mungkin bisa aku jawab seperti itu. Oke, apakah sudah menjawab untuk? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman lain yang mau bertanya silahkan, bisa raise hand atau bisa langsung open mic ini, langsung ditanyakan pertanyaannya. Oke, sebelumnya belum ada ya? Masih belum kelihatan. Oke. Mungkin kalau teman-teman masih malu-malu tanya, mungkin bisa ditanyakan di lewat itu ya, grup Telegram GDSC UNER atau TM, mungkin bisa didiskusikan di situ kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, atau bisa mungkin menghubungi Kak Halid nih, langsung melalui LinkedIn-nya gitu. Baik, untuk sesi materinya sampai di sini dulu teman-teman, tapi jangan pada leave dulu karena kita masih ada sesi selanjutnya yang nggak kalah serunya dan ada door prize-nya teman-teman. Jadi stay tune sampai terakhir ya teman-teman. Saya sebagai moderator, Aretha Levi, pamit undur diri terlebih dahulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan ke Mbak Indah sebagai MC. Oke, terima kasih Kak Areta. Terima kasih juga kepada dua pemateri keren kita hari ini, Kak Muflihun dan Kak Halid. Semoga ilmunya bisa sama-sama kita implementasikan usai acara ini. Nah, kini saatnya kita masuk ke sesi yang seru, yakni sesi quiz. Untuk teman-teman dipersilahkan mempersiapkan gadgetnya terlebih dahulu dan akses kahoot.id. Dan untuk panitia yang bertugas, silahkan untuk share screen tampilan Kahoot-nya. Terima kasih. Oke, ini udah tampilnya di layar. Jadi teman-teman silahkan dulu akses www.kahoot.it. Kemudian masukkan PIN-nya. Ini masih belum ada yang join nih. Tuh, link-nya udah ada di kolom chat. Teman-teman mungkin bisa segera diklik link-nya. Untuk PIN-nya 2018611 ya teman-teman. Ayo nih, belum ada yang join nih. Oke, udah ada satu yang join, Kak Ferdi. Oke, menyusul 2 orang. Oke, udah mulai rame ini. Oke, sudah ada 10 orang yang join. Nah, yang lain juga ikutan karena nanti pemenang dari Kahoot ini akan mendapatkan door prize menarik dari kami. Jadi kalau teman-teman nggak ikut, rugi banget. Oke, udah ada 20-an yang join nih. Di sini total ada 58 partisipan, masih kurang banyak, masih baru sekitar ya 40%-an yang join. Ayo yang lain segera menyusul.
supaya nanti bisa berkesempatan untuk mendapatkan door prize menarik dari kita. Kan sangat sayang sekali kalau ketinggalan kesempatan ini nih. Jadi teman-teman ayo silakan join. Oke, sudah 32 peserta. Ayo yang lain juga join, jangan lupa game pinnya 2018611. Untuk link Kahoot-nya sudah ada di kolom chat, tinggal diklik aja di gadgetnya masing-masing. Oke, udah 31 nih yang join. Mungkin bisa kita mulai aja ya. Jadi nanti yang lain bisa nyusul. Gimana? Oke. Oke, kita mulai ya Kahoot-nya. Untuk Kak Mela silakan di start. Oke. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Introduction to Open Source and Get Fun with GitHub merupakan tema dari event. Nah, ada 4 pilihan jawaban. Teman-teman silakan menjawab. Sepertinya ini mengecoh sekali jawabannya, jadi teman-teman harus teliti. Tinggal 5 detik lagi untuk menjawab pertanyaan. Sudah ada 15 orang yang menjawab. 17, oke. Waktu habis. Oke, ada 15 peserta yang menjawab dengan benar. Next, lanjut. Oke, selamat untuk Kak Arif di pertanyaan pertama ini mendapatkan nilai tertinggi. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kedua. Pada tanggal berapakah event Hacktoberfest 2021 ini dilaksanakan? Oke. Oke, sudah ada 6 peserta yang menjawab dengan benar nih. Yang lain coba diteliti lagi jawabannya. Oke, Kak Mela silakan next lagi. Oke. Nah, kali ini bergeser Kak Billy yang menjadi urutan pertama nih di scoreboard-nya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ketiga. Materi apa saja yang dibahas pada event Hacktoberfest kali ini? Oke, teman-teman coba ini. Oke, 12 detik lagi. Oke, jangan sampai salah ya teman-teman. Ada 20 peserta yang menjawab dengan benar. Oke, kita lihat ya siapa yang tertinggi di pertanyaan ini. Oke, masih ditempati dengan Kak Billy disusul oleh Kak Mega. Next yuk, Kak. Pertanyaan keempat, siapa penyelenggara event Hacktoberfest 2021 kali ini? Oke, ini gampang banget ya, jangan sampai salah teman-teman. Diteliti lagi jawabannya. Oke, 1 detik lagi. Ya, ada 11 peserta yang menjawab dengan benar. Terkecoh ternyata pilihannya. Banyak yang terkecoh di pilihan yang biru. Oke, next yuk Kamila. Oke, peserta atas nama Billy mendapatkan poin yang pertama di pertanyaan ini. Oke, silakan next. Pertanyaan yang kelima, ada berapa pemateri dalam event Hacktoberfest 2021 kali ini? Ini gampang banget teman-teman, jangan sampai salah please. Oke, 25 orang sudah menjawab. Oke, 5 detik lagi. Tuh, ini masih ada yang menjawab salah nih. Oke, next Kamila. Sebentar ya teman-teman, di sini masih iqomah, break sebentar dulu.
Oke, urutan pertama masih ditempati oleh Kak Billy. Oke, Kak Mela silakan. Pertanyaan yang keenam, sebuah cara pengembangan perangkat lunak yang terbuka untuk umum disebut dengan, ayo teman-teman dijawab. Kalau teman-teman tadi udah menyimak, pasti ini jawabannya gampang banget buat teman-teman. Oke. Udah ada 30 orang yang menjawab. Waktunya tinggal 3 detik lagi. Oke, udah ada 22 orang yang menjawab dengan benar dan 8 orang terkecoh ya. Kurang selisih 1 huruf ini. Oke, Kapela silakan next. Oke, urutan pertama masih ditempati oleh Kak Billy, disusul Kak Hussein dan Kak Umar. Lanjut ya. Pertanyaan ke-7, salah satu sistem pengontrol versi pada proyek perangkat lunak yang diciptakan oleh Linus Torvalds adalah, oke teman-teman jangan sampai salah ya, ini tadi udah dijelaskan oleh pemateri kita yang pertama tadi. Tinggal 6 detik lagi waktu menjawabnya, jangan sampai salah. Oke, 15 orang menjawab dengan benar dan 13 orang terkecoh dengan opsi jawaban yang lain. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan pertama masih ditempati oleh Kak Billy. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya ya. Siapa tahu mungkin akan bergeser atau tetap ditempati oleh Kak Billy. Pertanyaan selanjutnya, menyebarluaskan open source bersifat ilegal. Nah, ini true atau false nih? Tadi udah disebutin juga ya di materi yang pertama. Oke, 25 orang menjawab benar. Maksudnya opsinya benar. Next. Oke, tetap ditempati Kak Billy ternyata. Betah banget nih di posisi yang pertama. Ayo next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ke-9, GitHub dapat digunakan untuk menjadi portofolio. Nah, ini true atau false nih, teman-teman? Oke, silakan menjawab, jangan sampai salah lagi. Ini tinggal 9 detik lagi waktu menjawabnya. Udah ada 30 orang yang menjawab. Oke, waktu habis. Wah, ini 29 orang menjawab dengan benar nih. Oke, next, Kak Mela. Wah, urutan pertama tetap ditempati oleh Kak Billy nih. Keren banget sih. Oke, next. Nah, pertanyaan terakhir nih, teman-teman. Pertanyaan terakhir jangan sampai salah ya. Apakah event Hacktoberfest 2021 ini bermanfaat dan menyenangkan? Oke, ini ada 4 opsi jawaban, jangan sampai salah. Oke, teman-teman. Baru 1 orang, 2 orang yang jawab. Nah, ini udah. Oke, 5 detik lagi. Oke, kali ini semua peserta menjawab dengan benar. Sekarang kita lihat siapa yang menjadi 3 teratas. Peringkat 3 ditempati oleh Kak Hussein, peringkat kedua ditempati oleh Kak Umar, dan peringkat pertama, ini nggak bisa ditebak kayaknya, ditempati oleh Kak Billy. Oke, untuk Kak Billy selamat sebagai pemenang kuis Kahoot hari ini. Jadi nanti untuk klaim door prize-nya, Kak Billy silahkan menghubungi akun Instagram GDS Youtuber atau GDS Youtuber dengan melampirkan screenshot dan mencantumkan identitas. Ya, jadi nanti kita akan mengirimkan door prize-nya ke Kak Billy. Kak Billy-nya klaim dulu di Instagram kami. Baik, terima kasih Kak Mela untuk kuisnya yang seru sekali untuk hari ini. Oke.
Baik teman-teman, tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Namun, sebelum kami akhiri acara pada pagi hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Untuk foto bersama akan dipandu oleh Mas Prasaja. Sebelumnya saya sapa dulu Mas Prasajanya. Halo Mas Prasaja, apakah sudah siap? Halo Mbak Indah. Sudah siap belum nih untuk memandu Oke. jalannya dokumentasi? Oke, udah siap. Mungkin dari teman-teman boleh on cam, yang belum on cam silakan untuk dokumentasi. Mungkin nanti ada 2 sesi foto ya. Yang pertama kita biasa aja. 2 sesi foto, yang pertama kita biasa aja, terus yang kedua nanti pakai gayanya di SC yang gini. Oke. Mungkin yang pertama kalian bisa gaya bebas. Untuk slide pertama aku hitung 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide yang kedua. 3, 2, 1. Oke, slide terakhir, slide ketiga. 3, 2, 1. Untuk sesi kedua dokumentasi kita pakai gayanya DSC yang gini ya. Gini ya, guys. Pakai gaya DSC yang pakai 2 tangan gini. Oke. Mungkin dari slide pertama. 3, 2, 1. Oke, yang kedua 3, 2, 1. Yang terakhir 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Mas Prasaja yang udah membantu. Oke teman-teman, untuk yang belum beruntung di kuis Kahoot tadi kan di awal kita udah menginformasikan juga teman-teman bisa membuat Instastory yang menarik mengenai acara ini dan ngepost di Instagram masing-masing. Nah, untuk pemenang dari challenge Instastory ini nanti juga akan mendapatkan door prize menarik dari kita. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membuat Instastory yang menarik selama rangkaian acara ini tadi ya, dan memberikan caption yang menarik juga. Nah, untuk Instastory-nya teman-teman bisa tag Instagramnya @gdsc.unair dan @gdsc.turonojoyo. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasme dan partisipasinya dalam acara ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga kepada para pemateri dan panitia yang telah membantu jalannya acara ini hingga akhir. Nah, teman-teman, sebelum kita akhiri acara, silahkan mengisi form presensi yang linknya telah dicantumkan dalam kolom chat sebelum meninggalkan room ya. Jadi di kolom chat sudah ada link presensi, teman-teman silahkan mengisi. Karena nanti data presensi ini akan digunakan sebagai data untuk sertifikat. Jadi saya beri waktu dulu 2 menit untuk mengisi form presensi. Saya tunggu sampai kira-kira 2 menit ya untuk mengisi form presensi. Jadi sekarang kan jam 11.44. Jadi nanti 11.46 kita akhiri acara. Tapi linknya masih dibuka. Jangan lupa untuk screenshot untuk form presensinya. Oke, 1 menit lagi ya untuk mengisi form presensi sebelum kita tutup acaranya. Jadi sekarang jam 11.45, nanti 11.46 kita tutup acaranya. Gak ngerti pokoknya sih prosedur ke kabeh loro utang.
Nah, sekarang udah jam 11.46. Sekarang kita akhiri acaranya. Untuk teman-teman yang belum absen, silakan klik linknya. Ini masih dibuka. Ya. Nah, untuk acaranya, terima kasih teman-teman untuk antusias dan partisipasinya. Selanjutnya kita tutup acara pada siang hari ini. Saya Indah Yunita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, suara aku kedengeran nggak? Masuk, Mas. Oke, siap. Mungkin bisa on cam. Oke, sebelumnya